Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episod ini kita akan berbicara tentang surah Quraisy atau surah Li'ilafi Quraisy. Surah ini oleh sementara ulama dikatakan surah yang ke-29 dari segi perurutan turunnya. Surah ini berbicara tentang nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada masyarakat Mekah yang mestinya nikmat itu mendorong mereka untuk lebih banyak lagi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Mari kita lihat. Kalau kita terjemahkan ini, Li'ilafi Quraisyin ilafihim, li karena atau untuk, ilaf kebiasaan. Quraisy satu kelompok masyarakat, karena kebiasaan kelompok Quraisy, kebiasaan mereka, ilafihim, yaitu perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kalau kita hanya bermula dari sini, itu tidak jelas maknanya. Karena kebiasaan mereka melakukan perjalanan. Kenapa? Ada apa karena itu? Ya kan, itu pertanyaan. Nah, dari sini, ulama-ulama berupaya untuk memahami apa arti karena itu. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya surah ini dan surah sebelumnya itu Al-Fil ya, itu adalah satu surah. Tetapi pendapat ini dihadang oleh kenyataan bahwa di dalam Al-Quran surah ini dimulai dengan Bismillah. Dan Bismillah merupakan salah satu tanda permulaan surah. Memang diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah sholat maghrib, rakaat pertama beliau membaca surah At-Tin, rakaat kedua beliau baca Al-Fil, kemudian melanjutkan dengan Li'ilafi Quraisy. Nah, kalaupun kita tidak berkata bahwa ini merupakan satu surah, kedua Li'ilafi Quraisy dan suratul Fil itu satu surah, kalaupun kita berkata bahwa ini dua surah yang berbeda, tetapi kaitannya sangat erat. Seakan-akan kita ingat akhir surah Al-Fil itu apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan pasukan bergajah itu hancur lebur bagaikan daun-daun yang dimakan ulat atau yang dimakan binatang yang kita pernah terangkan. Sekarang timbul pertanyaan, ya Allah, mengapa kamu hancurkan mereka itu? Jawabannya apa? Karena kami ingin melindungi kebiasaan kaum Quraisy yang melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jadi li'ilafihim karena ingin menyelamatkan mereka. Sebab kalau Ka'bah dihancurkan, sebelum itu dulu lagi saya terangkan. Kaum Quraisy itu di Mekah sangat dihormati. Masyarakat ini sangat ditakuti oleh
suku-suku yang berada di sekelilingnya. Kenapa? Karena mereka diyakini memelihara dan mengagungkan Ka'bah. Mereka melayani orang-orang yang datang melaksanakan kunjungan ke Ka'bah untuk umrah atau haji. Jadi ada wibawa mereka. Wibawa mereka karena memelihara Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, mereka dianggap tidak gagal dalam memeliharanya. Wibawanya akan turun. Nah, Allah ingin mempertahankan ini, wibawa mereka. Allah ingin menampakkan bahwa Allah melimpahkan rahmat kepada mereka, sehingga kebiasaan mereka melakukan perjalanan ini, perjalanan musim dingin ke Yaman, perjalanan musim panas ke Syam, ke Syria dan Lebanon sekarang ini, sebagai nikmat kepada mereka. Dan karena itu dia menghancurkan pasukan bergajah ini. Jelas itu ya? Oke. Ada lagi yang berkata begini. Karena itu ada kalimat sebelumnya yang tidak terucapkan di sini. Seakan-akan begini. Heranlah kamu. Ah, ini kalimat yang disebutkan. Heranlah kamu terhadap kaum Quraisy ini yang sudah dianugerahi Tuhan nikmat, sehingga perjalanan mereka untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam itu tetap terpelihara. Heranlah kamu terhadap mereka yang diberi nikmat semacam ini. Betapa kamu tidak wajar heran. Mereka diberi nikmat, tapi mereka durhaka dan mempersekutukan Tuhan. Jelas? Saya ulangi. Heranlah kamu kepada penduduk Mekah yang dilimpahkan kepada mereka nikmat oleh Tuhan mereka, tapi mereka tidak mau sembah Tuhan mereka. Heran dah ini? Ah, ini. Jadi li'ilafi Quraisyin, heranlah. Jadi tidak dia kaitkan dengan surah sebelumnya. Oke. Ada lagi yang berkata, li'ilafi Quraisyin itu berkaitan dengan ayat ketiga. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemelihara mereka. Kalau mereka tidak akan menyembahnya akibat banyaknya nikmatnya yang lain, cukuplah mereka menyembahnya karena diberi stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Nah, kita sekarang mari lihat. Banyak tidak nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada mereka? Banyak. Misalnya, diberi anak, ya kan? Nikmat itu. Diberi kekayaan, nikmat itu. Diberi kesehatan, nikmat itu. Setiap nikmat ini wajar mereka syukuri. Nah, ayat ini seakan-akan berkata, udahlah, tidak usah ingat nikmat-nikmat yang lain. Ingat saja bahwa kamu telah diberi rasa aman oleh Tuhan. Diberi kesempatan untuk menikmati bidang kesejahteraan hidup. Cukup itu yang kamu ingat, itu sebenarnya sudah menjadi sebab yang utama untuk kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya li'ilafi Quraisyin. Oke. Kita lihat lebih jauh, li'ilafi, ilaf. Ilaf itu terambil dari kata alafa. Dan alafa itu terambil dari kata alifa. Alifa itu artinya jinak, harmonis. Jinak, harmonis, atau berhimpun. Ini suku Quraisy sangat harmonis di antara mereka. Sebentar saya akan ceritakan bagaimana harmonisme mereka itu. Mereka sangat kagum kepada negeri mereka. Kekaguman pada negeri mereka ini menjadikan mereka bekerja sama untuk di samping melindungi negeri ini, memeliharanya, sekaligus bekerja sama untuk menanggulangi problema-problema mereka. Sehingga sangat intim mereka itu.
ada perjalanan yang mereka lakukan. Perjalanan ini adalah perjalanan di musim dingin dan musim panas. Perjalanan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisy. Oke. Jadi tadi falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada rabb hadzal bait. Rabb itu pemelihara. Yang pelihara Ka'bah itu Tuhan. Dia yang pelihara Ka'bah. Salah satu buktinya surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pemilik rumah ini adalah Tuhan. Itu sebabnya saya pernah katakan dalam salah satu episode, Ka'bah itu lambang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya dia berbentuk kubus. Kemanapun Anda menghadap di sana, sah salat Anda. Ya kan? Karena Tuhan ada di mana-mana. Sekarang, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, ini rumahnya dilambangkan dengan kehadirannya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dua nikmat Tuhan yang disebut di sini. Memberi mereka pangan sehingga mereka tidak lapar. Yang kedua, memberi mereka rasa aman dari rasa takut. Sebenarnya dua nikmat ini adalah dua nikmat yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Jangankan pada masa Hashim atau pada masa turunnya Al-Quran, Nabi Ibrahim pun berdoa seperti itu. Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana min. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman dan anugerahilah mereka dari buah-buahan. Sekarang pun dewasa ini, apa yang paling kita butuhkan? Rasa aman dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu sudah dapat, semuanya insya Allah akan menjadi akan menjadi sejahtera hidup ini. Antara stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi itu kait berkait. Kalau tidak aman, ekonomi tidak maju. Ya kan? Kalau ekonomi tidak maju, banyak pencuri. Tidak aman. Jadi wajar Allah memerintahkan, oke deh, kalau kamu tidak menghiraukan nikmat-nikmat yang lain, dua nikmat ini sebenarnya yang terpenting. Dan itu yang selalu kamu harus ingat-ingat. Itu yang di sini. Nah, ini surah ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu tidak hanya berbicara tentang akidah. Ya kan? Tapi dia juga berbicara tentang keamanan. Dia berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, anugerah Allah ini, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan keamanan, kalau kita kaitkan dengan surah ini, karena adanya kelompok dalam masyarakat itu yang kagum terhadap negerinya, yang harmonis hubungannya, ya toh? Yang mau bergotong royong menanggulangi problema masyarakatnya. Itu diceritakan oleh Allah kepada kita hal ini untuk kita tangkap makna ini. Kita sebagai bangsa harus begitu. Harus ada lahir dari bangsa ini orang-orang yang sifatnya seperti suku Quraisy. Gotong royong. Kagum kepada negeri. Sehingga bisa lahir stabilitas, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lihat. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah. Ibadah itu apa toh? Ibadah orang katakan kepatuhan
kepada sesuatu disertai dengan rasa hormat dan kagum kepada sesuatu itu yang sesuatu itu tidak tergambar kekuasaannya, tidak tergambar hakikatnya. Itu namanya ibadah. Kalau Anda patuh saja, belum tentu ibadah. Patuh saja, tidak kagum dan tidak hormat, bukan ibadah. Patuh saja, disertai dengan kegaguman dan penghormatan, tetapi kepada sesuatu yang sudah terjangkau oleh Anda, itu bukan ibadah. Jadi ibadah itu patuhnya karena kagum atau takut, dan Anda tidak tahu hakikatnya. Itu sebabnya ibadah hanya bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Falyabudu. Nah, ibadah ini sendiri dalam bahasa agama ada dua macam. Ada ibadah murni, ibadah mahdhah, ada ibadah secara umum. Ibadah murni itu adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, kadar atau waktunya atau caranya. Kalau sudah ada ketentuan waktunya, haji itu ibadah murni karena ada ketentuan waktunya. Salat itu ibadah murni. Kenapa? Karena ada caranya, ada kadarnya. Ya kan? Puasa itu ibadah murni. Tetapi yang tidak ditentukan kadarnya atau waktunya atau caranya, maka itu ibadah secara umum. Belajar, ada enggak caranya? Itu bisa ibadah. Itu menjadi ibadah kalau kita mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini waktu dia katakan falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah. Beribadah baik dalam bentuk ibadah murni maupun dalam bentuk ibadah secara umum, dalam arti segala aktivitas Anda kaitkanlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi itu ibadah atau tidak? Ibadah kalau Anda kaitkan dengan niat kepada Allah. Berdandan itu ibadah atau tidak? Ibadah, tapi dia bukan ibadah murni. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang memberi mereka pangan sehingga kenyang, tidak merasakan lapar. Bagaimana tuh Allah memberi mereka ini pangan sehingga tidak makan? Pertama, itu boleh jadi dengan ketersediaan lahan. Kita ini diberi pangan loh oleh Tuhan. Lahan yang subur buat kita. Mekah dulu nggak subur. Lahan itu disiapkan oleh Allah. Yang kedua, waktu di Mekah ada pelabuhan Jeddah. Tidak jauh dari Mekah, Jeddah. Itu orang-orang dari luar negeri, dari Habasyah dan dari sini, itu membawa barang-barangnya ke sana. Jadi kalau begitu sarana, itu juga lahan. Itu cara Tuhan memberi makan. Tidak diberinya makan ini tersedia. Rezeki dari Tuhan itu bukan seperti rezeki dari seorang ayah kepada anak. Saya memberi rezeki anak saya bekerja, saya belikan susu, saya bawa ke rumah, dimasakkan oleh ibunya, dimakan. Tuhan tidak. Dia siapkan lahan. Nah, at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Mereka merasakan keamanan. Tadinya boleh jadi penduduk masyarakat Mekah itu dikeroyok oleh sekitarnya. Bisa diculik. Tetapi Allah memberikan mereka kedudukan dan wibawa sehingga orang takut kepada mereka. Nah, kembali lagi saya ingin katakan, wibawa dan kedudukan itu baru bisa lahir kalau ada kesatuan dan persatuan, ilafi Quraisy, ilaf, ada hubungan harmonis, ada gotong royong di dalam masyarakat. Saya kira itu yang kita bisa kemukakan. Silahkan yang mau kita bisa ambil kesimpulan, walaupun saya kira sebagian dari apa yang kita diskusikan ini sudah merupakan kesimpulan kita. Yang pertama mungkin kita bisa berkata, di sini Tuhan memuji
perdagangan, bisnis. Nah, bagaimana ini kalau kita yang tidak punya aktivitas untuk memperoleh rezeki, berbisnis lah. Nabi sendiri berbisnis. Bisnis kecil-kecilan boleh. Itu satu, karena ini dipuji. Tetapi bisnis yang dipuji itu yang hasilnya tidak hanya buat yang bersangkutan, tetapi sebagian disisihkan untuk orang yang butuh. Itu kan bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, setiap Anda sukses, maka sebanyak sukses Anda, sebanyak itu pula mestinya syukur dan ibadah Anda kepada Allah. Ya kan? Ini di sini. Falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa? Karena dia diberi. Yang ketiga, kesimpulan yang kita bisa ambil, bahwa merupakan kebutuhan setiap masyarakat, kecil atau besar, adanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Tetapi itu tidak dapat terlaksana kecuali apabila anggota masyarakat itu bantu-membantu, terjalin di antara mereka hubungan yang harmonis dan kompak. Itu yang kita dapatkan dari sini. Yang terakhir, saya ingin berkata begini, hidup ini take and give. Sebanyak yang Anda peroleh, sebanyak itu pula Anda harus memberi. Ya kan? Lebah itu memberi madu sebanyak kembang yang dia isap. Bulan itu memancarkan cahaya sebanyak cahaya yang diambilnya dari posisinya. Mestinya kita sebanyak anugerah Tuhan, sebanyak itu pula ibadah kita. Untung Tuhan tidak menuntut seperti itu. Tuhan hanya menuntut sebahagian aja dari nikmatku yang kamu ingat dan karena itu beribadah kepadamu.